malam mungkin ya, karena saya buatnya malam-malam, jadi, kembali lagi. Jadi saya hari ini mau sharing, mau menjawab gitu ya, membahas, terkait dengan komentar kemarin yang ada di, di Instagram. Karena kemarin saya coba lempar pertanyaan, kira-kira apa yang ingin dibahas nih untuk next video gitu. Dan ada, beberapa masukan, mungkin nanti ke depan saya akan bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama sekarang saya bahas yaitu terkait dengan teknis rapat ataupun meeting gitu. Mungkin admin apa sih yang dibutuhin gitu. Nah, jadi saya di sini sharing, pengetahuan gitu ya yang saya tahu. Jadi memang mungkin berbeda-beda di perusahaan ataupun mungkin instansi-instansi dari teman-teman semua. Dan di sini, saya ingin sharing kalau dari, yang saya gunakan ataupun mungkin yang saya temui gitu ya, yang pernah saya temui bahwasanya, memang ada yang lebih, kompleks untuk administrasinya. Jadi memang, lebih banyak gitu ya, karena mungkin, terkait dengan organisasi yang juga sudah besar gitu, ataupun yang memang, lebih simpel atau sederhana gitu. Jadi ini tergantung kembali lagi, kepada organisasi tempat teman-teman ataupun mungkin perusahaan ataupun organisasi baik itu di dalam masyarakat seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan seperti apa saja kira-kira administrasi yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian, sebelum lanjut, jadi kemarin saya sudah share juga terkait dengan pembuatan surat undangan gitu ya, karena memang surat undangan ini juga salah satu administrasi dari, kegiatan meeting atau rapat. Jadi, mau ada beberapa, kembali lagi yang pertama saya jelaskan bahwa pertama tentu adanya surat undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ikut di dalam kegiatan rapat tersebut. Kemudian yang kedua tentu harus ada daftar hadir gitu ya. Sebentar akan saya tunjukkan untuk contoh-contoh dokumennya. Nah, jadi daftar hadir ini sangat penting sebagai bukti pertemuan siapa-siapa saja yang hadir pada rapat itu dan terrecord gitu ya, terekam bahwa memang ada dan nanti kan diisi juga tanda tangannya gitu sebagai pengesahan. Kemudian yang ketiga terkait dengan notulensi ataupun keputusan dari meeting ataupun rapat yang sudah diselenggarakan. Kemudian ada juga ini terkait dengan peminjaman ruangan ataupun permintaan konsumsi. Nah, yang dibutuhkan tentu ini kembali lagi kepada perusahaan ataupun organisasinya teman-teman gitu. Nanti bisa disesuaikan gitu apakah membutuhkan ataupun tidak. Tapi memang kalau saya bahas dalam satu video ini mungkin agak panjang ya. Saya akan bahas beberapa dulu, nanti mungkin di video selanjutnya ataupun saya mungkin akan pecah jadi 2 video gitu ya. Yang selanjutnya membahas terkait dengan notulensi ataupun form keputusan meeting dari meeting yang sudah diselenggarakan. Nah, pertama saya akan bahas dulu terkait dengan surat undangan. Untuk surat undangan itu jadi mirip seperti yang sudah saya share, jadi seperti di video ini gitu ya. Hanya saja peruntukannya itu berbeda. Kalau kemarin undangan untuk menghadiri kegiatan ulang tahun, nah kalau sekarang kita mengundang untuk adanya kegiatan rapat. Nanti bisa disisipkan kegiatan rapat ini untuk apa tujuannya, seperti itu bisa ditambahkan di dalam isi dari surat tersebut. Sisanya itu masih sama terkait dengan tanggal pembuatan, kop surat jika memang ada nomornya, memang jika sudah ada nomor di dalam instansinya, kemudian ada kapan diundangnya, seperti itu waktunya, kemudian ada ibarat kata pengesahannya juga siapa yang mengundang. Nah, kemudian yang lain juga saya di sini tunjukkan gitu ya. Ini surat undangan yang kemarin, kemudian saya bilang tadi ada daftar hadir gitu ya. Ini daftar hadirnya cukup sederhana saja. Yang pertama tentu kita harus buat kopnya ya, terkait dengan daftar hadirnya. Jadi di atas ini juga sama caranya seperti kemarin ya. Kemudian di bawahnya di sini berisikan rinciannya bahwa ini kegiatan apa, waktu, tempat seperti itu ya. Ini saya buat menggunakan tab gitu ya, tab pada keyboard atau mungkin Bapak Ibu juga boleh pakai tabel ya. Jadi kalau pakai tabel
ini akan menjadi ada 3 kolom dan 4 baris. Jadi saya contohkan sebentar. 3 kali 4 seperti ini ya. Kemudian di bagian di tengahnya itu kita cukup kecilkan saja karena di sini nanti cuma isi titik 2 seperti ini. Lalu kita bisa copy paste aja langsung. Nah, di sini waktunya ya, ini saya contohkan. Memang kalau di belajar komputer gitu ya, nggak strict banget lah ibarat kata. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa digunakan tentu untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, dan bisa dikembalikan lagi apakah teman-teman mungkin nyamannya pakai tab, udah akan lebih gampang, atau mungkin akan lebih rapi kalau misalkan pakai pakai tabel seperti ini ya. Kembali lagi disesuaikan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengetahui tentu banyak cara begitu ya. Nah, ini misalkan saya hapus, kemudian ya ini tinggal kita hilangkan saja bordernya, no border, maka akan seperti ini gitu ya. Nah, langkah yang sama juga akan kita gunakan untuk di bagian daftar hadir di sini ya. Jadi ini adalah tabel yang berisikan 4 kolom gitu ya. Ada kolom nomor, nama, jabatan, dan tanda tangannya. Kemudian ada baris yang berisikan dengan nama-namanya. Kalau misalkan memang teman-teman sudah tahu siapa-siapa saja yang hadir, boleh diisikan dan langsung dituliskan gitu, langsung diketik gitu ya. Dan alangkah baiknya dari jabatan ini kita buat yang jabatannya paling tertinggi dulu, baru ke bawah. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, kemudian, itu terkait dengan daftar hadirnya. Jadi cukup simpel seperti ini. Kita tinggal buat kop, kita buat deskripsinya ini, kemudian kita buat tempat untuk tanda tangannya. Nah, yang lain adalah misalkan form peminjaman ruangan. Jika ini memang dibutuhkan gitu ya, ini juga kembali lagi terkait dengan prosedur pelaksanaan meetingnya teman-teman, rapatnya teman-teman gitu ya. Kalau mungkin masih sederhana ya ada yang men-skip ini gitu, nggak ada seperti ini, tapi mungkin ada yang sudah mungkin lebih besar yang memerlukan seperti ini, atau mungkin ada juga cara yang lain gitu untuk memudahkan dalam peminjaman ruangannya gitu. Nah, untuk yang saya share di sini yaitu terkait dengan form permohonan peminjaman ruangannya. Jadi sama seperti tadi. Nah, jadi kita buatkan lengkap rincian untuk siapa yang meminjam, keperluan dan kapan dari peminjaman tersebut, dan diinginkan apa saja nih yang dipinjam dalam ruangan tersebut yang perlu juga disiapkan begitu ya. Ini juga tabel. Nah, ini kalian juga bisa buat dengan tabel seperti yang barusan saya contohkan. Nah, kemudian di sini ada mengetahui seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa buat ini dengan tabel juga. Kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3. Ini akan menjadi 3 kolom dan 2 baris. Saya coba saja langsung ya. Baris di bawah ini kita tinggal merge cell-nya aja ya. Jadi nanti biar di tengah. Kemudian di sini kita langsung tulis. Ini tentu kembali lagi ya, saya memberikan contoh begitu kira-kira seperti apa. Kemudian di sini pemohonnya siapa? Misalkan. Kemudian di bawahnya ini misalkan dia mengetahui pimpinannya. Mengetahui pimpinan. Oke, enggak apa-apa dia di bawah karena memang kan tadi masih ada tulisan. Misalkan oke, sudah begini ya. Nah, ini boleh kita hapus. Sorry, sampai sini aja. Nah, jadi nanti seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu ini bisa disesuaikan kembali. Sebentar, saya
aktifkan penggarisnya gitu ya. Oke, ini kita bisa tarik langsung ke sini, kita sejajarkan di sini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu di sini kita seperti biasa kita hilangkan garisnya. Jadi di sini kita hilangkan no border dan kita mau semuanya itu oke. Di sini itu kita maunya dia di tengah. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi memudahkan karena kadang saya sering ketemui gitu ada beberapa orang yang seperti kesulitan gitu dengan dokumen yang memerlukan banyak tanda tangan gitu. Jadi ini bisa salah satu cara yang bisa digunakan. Nah, ini pertama, ini udah ketiga gitu ya terkait dengan peminjaman ruangan. Kemudian ada lagi yang lain misalkan permintaan konsumsi gitu. Kalau memang misalkan rapatnya mungkin cukup lama dan memerlukan konsumsi, bisa saja dari kantor atau organisasinya teman-teman itu memerlukan sorry nih, kebetulan kita bisa edit aja langsung ya. Jadi misalkan memang memerlukan konsumsi dan harus dihandle oleh bagian lain begitu ya, bisa dimintakan gitu. Jadi memang mungkin harus ada prosedur seperti ini juga boleh gitu ya. Tapi memang kalau masih sederhana gitu seperti di Dadia kalau kita ya di Bali gitu ya, mungkin nggak perlu gitu. Tapi mungkin kalau udah teman-teman pengen lebih rapi gitu administrasinya dan ibarat kata alurnya dan tanggung jawabnya masing-masing itu juga lebih clear, mungkin boleh seperti ini. Jadi akan lebih lengkap, lebih lebih jelas lah juga pembagian jobnya. Ini kita hapus aja. Nah, seperti ini. Tentu ini juga contoh gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang memiliki contoh yang berbeda ataupun yang digunakan gitu di organisasinya, boleh nanti sharing-sharing, boleh tulis di kolom komentar tentunya untuk kita sharing-sharing. Dan jangan pernah ragu juga untuk teman-teman yang baru nonton gitu ya, baru ketemu channel ini, mungkin ada request atau mungkin ada yang pengen dibahas nanti, boleh banget gitu, ataupun saran-saran yang tentunya membangun gitu, boleh banget langsung komen di kolom komentar aja. Nah, ini saya praktekkan yang barusan terkait dengan data dirinya ya. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Jadi kita buat tabel dulu, terus kita masukkanlah isi-isinya. Kemudian kalau sudah selesai mengetik, kita tinggal aktifkan no border di menu home gitu ya. No border seperti ini. Kemudian ini juga sama, masih menggunakan tabel gitu ya. Jika mana mungkin memerlukan snack gitu kan, apakah dia jenisnya kotak atau prasmanan gitu, atau mungkin teman-teman bisa mengubah dengan bentuk tabel yang lain gitu ya, boleh silakan, nanti tergantung nanti kebutuhannya. Nah, ini juga satu yang lain gitu ya, kalau tadi saya nyontohin buat tanda tangan ya, jadi tempat tangan-tangan di sini kan tadi saya contohin pakai tabel. Nah, ada lagi contoh yang berbeda gitu ya. Kalau memang membuat tanda tangan itu kita bisa juga pakai ini. Sebentar, kita pakai insert sheet, kita pakai ini text box ya. Kita pakai text box, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini menggunakan text box. Saya contohkan boleh di bawah. Jadi kita insert sheet text box, bentar. Text box, kemudian kita ya buat boxnya gitu ya. Nah, dan di sini kan kalau kita lihat ini kan text boxnya masih bergaris gitu ya. Jadi ada warna di outline-nya atau garis luarnya ini. Nah, kita tinggal klik di sini, kemudian kita pilih di sini, kita pilih text field, oke. Oh, ini, yang ini. Shape outline. Shape outline-nya kita tinggal pilih no outline. Jadi nanti garisnya itu akan bening atau enggak isi warna lah gitu ya. Tadi kan warnanya hitam gitu. No outline, maka nanti seperti ini. Jadi sama. Ini seperti ini ya. Sama, jadi seperti itu.
Nah, jadi itu tips-tipsnya untuk membuat tanda tangan ya, bisa menggunakan mungkin tab gitu ya, tab atau mungkin, ruler penggaris, yang di atas gitu ya, yang di sini nih. Yang di sini ini ya, atau mungkin pakai tabel atau mungkin boleh pakai text box, itu boleh. Disesuaikan saja nanti untuk penggunaannya. Jadi yang belum saya bahas itu terkait dengan agenda meeting atau agenda rapat dan juga hasil keputusan meetingnya gitu. Oke, nanti saya akan share di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like juga video ini untuk membuat saya selalu semangat dalam membuat video ya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya.